Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Firdaus yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali belajar dari kitab Al-Jami' gitu ya. Syarah kitab Al-Jami'. Hadis ke-39 ya, judulnya menjaga pola makan. Pola makan siapa yang kita ikuti? Tidak ada yang terbaik ya untuk kita ikuti kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun sudah mencontohkan. Tinggal kita sebagai umatnya mau nggak niru beliau gitu ya. Boleh monggo Ustazah boleh dibantu dulu dibacakan hadisnya dan terjemahannya. وعن المقدام بن معدي كربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا في بطنه أخرجه الترمذي وحسن. Dari Al-Miqdam bin Ma'di tadi yang kata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah milik keturunan Adam yang lebih buruk dari perutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia menghasankannya. Masya Allah, terima kasih Ustazah, jazakillahu khaira. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita pelajari? Karena semua manusia yang ada di muka bumi ini, hamba-hambanya Allah, pasti menginginkan hidup sehat. Gimana? Kalau sekarang ada hamba Allah yang sakit, maka doanya apakah doanya pengen mobil yang bagus, pengen rumah yang mewah? Enggak. Doanya apa? Sehat. Maka tidak ada hamba Allah di muka bumi ini yang fitrahnya masih lurus kecuali menginginkan kesehatan. Dan sehat itu diantaranya adalah ketika seseorang ia bisa mengatur pola makannya, maka Allah akan berikan kesehatan di dalam dirinya. Tapi itu bukan hanya satu faktor saja. Ada beberapa faktor yang menjadikan kita sehat. Di antaranya tadi mengatur pola makan, mengatur pola pikir. Nah, ini nih yang kadang kita lupakan. Pola makannya sudah sehat tapi ternyata pola pikirnya belum sehat. Maka ada banyak muslimah yang saat ini Allah uji dengan mental yang sakit. Ya, kan sekarang lagi viral ya, lagi viral tuh kesehatan mental gitu nggak? Nah, kenapa? Karena banyak orang diet di mana-mana gitu ya, diet di mana-mana, tapi ternyata ia lupa untuk menjaga pola pikirnya. Yang senantiasa menjadi titik fokus adalah pola makan. Padahal sehat itu ketika kita menjaga pola makan dan pola pikir. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, ini mungkin oleh-oleh dari safari dakwah kami
Kemarin itu Bu Esti kami dipertemukan dengan simbah-simbah usianya 84 tahun. Masya Allah, Allahumma barik, giginya masih utuh, Masya Allah, dan ternyata sehat selalu, Masya Allah, Allahumma barik. Terus saya tanya, saya dipertemukan langsung, terus saya tanya, Uti kan manggilnya Uti, apa tipsnya Ti, nasihat untuk kita nih Ti? Kata Uti, tipsnya adalah jaga hati dan jaga makan. Katanya betul. Terus saya bilang gini, jaga hati ini kepripun Ti? Kata beliau, ya gak usah dendam-dendam, gak usah nesu-nesu, dah legowo aja, katanya gitu. Terus yang kedua, makannya sedikit gitu ya, makan ki ora usah neko-neko, katanya gitu. Yang Allah karuniakan untuk kita di meja makannya dimakan, kata beliau. Gak usah dicari yang gak ada, katanya. Lah kita zaman sekarang ibu-ibu mau makan aja kita harus kulineran. Ada pecel mangut lele yang enaknya, katanya. Saya juga belum pernah ke sana ya, di Bantul ini. Ternyata tempatnya blusuk-blusuk masuk ke ganggang kecil. Kira-kira banyak nggak orang-orang pada ke sana? Banyak. Gimana? Padahal dipikir-pikir ya teman-teman, makanan yang lagi booming, makanan yang lagi rame itu nggak semuanya sehat loh. Ya, gimana? Ada tepungnya, ada santannya, ada apa lagi? Ada minyaknya, ada manisnya, kan gitu. Ya, kita lupa. Kita hidup ini tujuan utamanya bukan untuk makan, tapi tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Maka hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan mala abnu adam wi'an syarran min batnihi, tidak ada wadah milik keturunan Adam yang lebih buruk dari perutnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa perut adalah sumber kebaikan sekaligus sumber keburukan. Tolong dicatat. Perut nih ibu-ibu, itu adalah bagian dari sumber kebaikan sekaligus sumber keburukan. Kalau perut ini dipenuhi dengan makanan yang berlebihan, maka yang ada kita pertama kali mager, males, mau ngapa-ngapain berat gitu ya. Kalau sudah malas gerak, yang ada apa ibu-ibu? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk padahal perut dalam keadaan kenyang, maka menumpuklah penyakit. Kan gitu polanya. Maka dari itu sekarang lagi booming lagi rame jalan cepat, kan gitu. Nah, padahal jalan cepat ini sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin ketika saya mengisi di TPQ Bunaya Keloran tuh saya mempraktekkan gitu ya, gimana jalannya Rasulullah SAW. Jalannya Rasulullah tuh enggak pelan-pelan, enggak, tapi jalannya beliau itu seperti yang sekarang orang bilang itu jalannya orang Jepang, padahal itu jalannya Rasulullah. Ya, jalannya Rasulullah itu jalan yang tidak terlalu lambat sekali, tapi beliau seakan-akan turun dari lembah gitu ya, jadi kayak lagi turun dan tegak gitu ya. Nah, itu jalannya Rasulullah ternyata, dan itu juga membawa banyak faidah. Baik. Kemudian teman-teman, di sini perut itu juga bisa menjadi salah satu sumber penyakit jikalau kita makan berlebihan. Ya. Juga bukan hanya penyakit jasmani yang dirasakan ketika memiliki perut yang kenyang, tapi juga ternyata kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'i wad-Dawa, kalau perut kita terlalu kenyang itu juga bisa menjadi sumber penyakit hati. Jadi perut yang kenyang itu ibu-ibu ya, kalau kita senantiasa perut kita itu nggak pernah lapar, nggak pernah diajak untuk beristirahat dengan kondisi berpuasa, maka yang ada hatinya mati, ya kemudian fisiknya juga lemah. Jadi perut yang kenyang itu adalah sumber penyakit hati dan sumber penyakit fisik. Subhanallah. Nih, Masya Allah ya, kenapa simbah-simbah zaman dulu kala ya itu sehat-sehat ibu-ibu. Kira-kira kuncinya ada di mana? Menjaga pola makan. Gimana? Mereka nanam telo, ya Bu Esti ya, di belakang rumah. Nanti panen, telonya dia apa Bu?
direbus atau bahkan mungkin dimasukkan di pawon. Ya, saya ada simbah di Gunung Kidul itu, ya masaknya masih pakai kayu, ya itu ketika ngerebus air sekalian masukin telo. Ke mana? Ya itu ke kayunya itu, ke api yang untuk masak itu. Jadi airnya mateng, bikin teh pahit plus singkong yang panas. Masya Allah, dimakan pas rintik hujan. Wah, nikmat apa mboten? Zaman sekarang singkong tahu Bu, singkong Bu, harusnya direbus, dibakar tok, sekarang dibikin singkong ala Thailand. Oh, dicampur susu, dicampur keju, dicampur gula, sudah enggak lagi sehat. Atau makanan-makanan yang lain, keripik, itu juga udah nggak sehat. Gimana mau sehat? Digoreng. Apalagi orang Indonesia itu katanya kalau nggak makan sesuatu yang goreng-gorengan, yang kres gitu ya, itu katanya kurang afdol. Masya Allah. Nah, ini balik lagi nih Ibu-ibu. Jadi yang namanya perut itu adalah sumber penyakit ataupun sumber kebaikan. Sumber kebaikan kapan? Manakala seseorang bisa menjaga pola makannya. Dan kita tahu pola makan Rasulullah SAW, kaidah ini bisa kita pakai sampai hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, dicatat nih. Pola ini nih pola yang akan menjadikan kita itu sehat walafiat biidnillahi ta'ala. Sekarang ibu-ibu, kita nih banyak diantara kita masih kenyang memaksakan makan atau tunggu dulu sampai lapar. Yo, saya tanya jujur. Ya. Hah? Kenapa Bu? Maksa makan kan? Ya, dengan dalih sehari makan harus 3 kali. Padahal penemuan sehari makan 3 kali itu bukan dari Rasulullah SAW, itu dari orang-orang Barat itu. Sehari makan 3 kali. Dan ternyata ya pikiran itu masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga kita kalau misalnya jam 9 masih dalam keadaan kenyang nih Bu, misal belum makan, ya kita bilang saya belum sarapan. Nah, padahal sudah minum, sudah ngemil, tapi belum makan nasi uduk, belum makan nasi kuning, maka kita akan mengatakan belum sarapan. Masya Allah. Jadi kaidahnya harus begitu Bu. Kalau kita masih kenyang ya udah nggak usah dipaksakan makan, sudah tunggu sampai lapar, gitu ya. Coba ibu-ibu, saya tanya lagi nih. Kalau kita nih Bu, perutnya udah lapar banget, makanan apa yang ada di depan kita tuh jadi nikmat apa mboten? Wah, lezat, tinggi mboten? Tapi kalau perut kita masih kenyang, dipaksa makan, kira-kira makanannya sama, ya. Tapi kondisinya yang berbeda. Itu selezat ketika kita makan dalam kondisi lapar apa mboten? Mboten, udah kenyang gitu kan ya. Lah kenyang dipaksa makan, akhirnya jadi biasa aja gitu. Bahkan tuh yang menyebabkan lemak itu bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ditambah lagi para ibu yang sangat penyayang kepada anaknya. Ada nggak di sini begitu? Ya, anaknya makan nggak habis, kata ibunya dengan dalih, aduh mubazir gitu ya. Lek nggak dimakan, akhirnya dimakan siapa Bu? Ibunya. Padahal ibunya udah makan 1 piring. Subhanallah. Kira-kira ada nggak yang begitu di sini? Kayaknya sama semuanya ya. Ya, eman-eman ya, saya dibuang. Nah, ya udah dimakan gitu ya. Padahal ibunya udah dalam keadaan kenyang. Itulah sifat wanita Indonesia, gitu ya, Masya Allah. Jadi orang Indonesia itu wabil khusus orang Yogyakarta ngeman-ngeman. Jangan sampai ada makanan yang terbuang, gitu kan ya. Ya semuanya dikonsumsi akhirnya. Ya, padahal ketika itu perutnya sudah dalam keadaan kenyang. Baik. Kemudian kenapa perut yang kenyang itu menyebabkan hati sakit? Kata Imam Ibnul Qayyim ada beberapa faktor yang menjadikan manusia itu hatinya sakit. Di antara faktor tersebut adalah banyak makan, subhanallah, banyak tidur, subhanallah, banyak bergaul, subhanallah, banyak memandang. Dah, Masya Allah, kita ini kira-kira dari 4 poin itu yang gak ada di kita yang mana Bu?
Ada semua. La ilaha illallah. Ternyata ada semua. Ya, padahal kita pengen hati kita sehat. Ya, coba dilihat lagi. Kira-kira semuanya ada nggak sama kita nih? Masya Allah. Baik. Balik lagi ya. Berarti pola makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah pola makan secukupnya. Secukupnya saja. Tidak harus satu piring. Kalau kita bisanya setengah piring udah kenyang sudah tinggal. Ya. Maka dari itu paling bagus itu makan tuh ngambil sendiri sesuai porsinya masing-masing. Ya, itu paling afdal, paling bagus. Ibu-ibu pernah nggak makan? Ya, sudah diambilkan. Padahal porsi kita tuh setengah, diambilkannya satu piring penuh kayak petani lagi macul itu. Ya, kira-kira kalau nggak habis kan jadi mubadzir ya. Maka penting untuk kita menjaga pola makan itu. Saya itu sedih ya ibu-ibu ketika melihat banyak sekali jamaah umroh ya di Mekah ataupun di Madinah, ketika mereka ketemu dengan makanan bermacam-macam tuh ngambilnya tuh banyak gitu ya. Setelah itu ditinggal aja makan, oh nggak cocok sudah tinggal. Subhanallah. Jadi besok-besok ibu-ibu saya doakan dulu semoga ibu-ibu yang hadir semuanya ya termasuk saya semoga semuanya Allah mudahkan untuk tindak umroh. Ya amin. Nanti kalau pas umroh ingat saya Bu. Ya doakan pertama. Terus yang kedua ingat pola makan tadi. Ya ambil sedikit-sedikit aja. Kan biasanya pengen ngicip gitu ya. Ini kayaknya enak, ini kayaknya enak. Ada biryani, ada ini semua diambil. Ya. Itu sedikit-sedikit. Oh enak, gampang nambah. Ya. Jangan sudah di piring akhirnya apa? Enggak habis. Dan itu subhanallah banyak. Padahal yang namanya orang-orang sana itu ya kalau misalnya sampai ada makanan gak habis itu gak ada ayam di sana. Mungkin kalau di Indonesia ya misalnya nih ada resto ataupun rumah makan gak habis kan mereka pada melihara ayam. Ya mereka udah dibuang aja begitu aja. Subhanallah, mubadzir ya. Kasihan. Jadi ingat ya ibu-ibu ya kalau kita besok pas umroh ambil yang secukupnya kita cukup saja. Karena perut kita ini terbatas. Gak bisa semua makanan tuh dimakan. Ya. Sempet juga tuh kami waktu umroh ya saya bimbing jamaah itu kemudian banyak makanan tuh nggak kemakan akhirnya ya belum diambil oleh jamaah. Dan masya Allah di Arab tuh nggak ada beride nanti bagi-bagi makanan tuh nggak ada. Maksudnya bagi-bagi makanan dari apa yang masih bersih tapi nggak dimakan. Akhirnya alhamdulillah wa syukur saya bersyukur sekali kepada Allah punya jamaah yang masya Allah sat-sat ya. Kata beliau Ustaz Aziza boleh nggak ini makanan-makanan nih yang masih ada daripada nanti dibuang pelung ke tempat sampah boleh nggak saya pack gitu ya. Terus nanti tak bagikan boleh silahkan. Masya Allah jadi manfaat. Ya Masya Allah. Dan banyak ternyata ya jamaah umroh itu juga yang gak ambil makan di hotel gitu loh. Kan sekarang banyak tuh umroh-umroh mandiri itu ya. Gimana? Yang akhirnya mereka kalau makan harus beli ya. Maka dari itu daripada mubadzir mending kita bagi-bagikan. Subhanallah. Dan ini penting Bu untuk kita pikirkan bersama. Karena banyak di antara jamaah itu yang mau masukkan makanan tuh bingung wadahnya di mana. Maka kalaupun ibu-ibu mau umroh nanti besok boleh bawa wadah-wadah dari Indonesia ya untuk di-pack dan nanti makanannya dibagi-bagikan. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara pola makan Rasulullah SAW yang harus kita ketahui bersama adalah Rasulullah itu Bu, beliau kalau makan pilih yang halal dan thayyib. Kaidahnya jelas. Halal dan thayyib. Bukan hanya halal saja, tapi beliau juga memperhatikan masalah ketoyiban. Apa Ustazah toyib itu? Toyib itu adalah baik. Jadi makan yang kita mau makan itu kita harus lihat-lihat dulu. Ini kira-kira baik nggak untuk tubuh kita? Contoh misalnya minum dulu, minum. Ada air putih di depan mata kita ibu-ibu. Ada es teler. Nah, itu ujian itu. Nah. Apalagi kondisinya pas mau berbuka puasa. Kira-kira jujur ya ibu-ibu ada es teler sama air putih nggak ada kurma. Perintah Rasulullah minum mana? Pinter. Teorinya kadang kita alhamdulillah ya masya Allah inget ya. Tapi kalau sudah di depan mata kita ada es teler, ada air putih. Rata-rata kita milih yang mana? Es teler. Berarti kita mengikuti hawa nafsu. Padahal itu ujian itu.
Jadi hidup ini sebenarnya semua ujian, Bu. Termasuk dari kita memilih makanan. Ya. Contoh lagi misalnya. Ibu-ibu, makanan apa favoritnya dari masalah roti-rotian itu masalah roti-rotian apa favoritnya, Bu? Sandwich, Masya Allah. Ya. Atau apa? Apa, Bu, misalnya, Bu? Hah? Apa? Pizza. Yo, ada pizza, ada pisang. Ibu-ibu pilih yang mana? Yakin pisang? Hah? Pizza atau pisang? Sama-sama pilih pizza, pisang. Yakin? Tapi pisangnya bukan bolen ya, pisang. Coba saya mau tanya, jujur. Ibu-ibu kalau dihadapkan ada pizza, ada pisang, siapa yang pilih pisang? Angkat tangan. Jujur. Masya Allah. Berarti lebihnya pilih pizza ya. Dan sepertinya yang angkat tangan lebih sedikit daripada yang tidak angkat tangan. Coba, subhanallah, itu ujian ibu-ibu. Ya, pernahkah kita berpikir mau makan, itu kita berpikir ya Allah makanan ini akan masuk ke dalam tubuhku. Ya, maka ya Allah aku harus berpikir bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuhku itu harus menyehatkan. Gitu loh. Jangan sampai kita hanya berpikir enak iki yo macam-macam atasnya toppingnya gitu ya. Tapi kan ternyata di situ ada tepung. Nah, dan sebagaimana kita tahu tepung itu diantaranya adalah bersifat lengket di usus. Itu yang banyak kita nggak tahu gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, memang pada dasarnya saya pernah membaca penelitian untuk Indonesia, warga Indonesia itu nggak cocok makan roti sebenarnya loh. Ya, nasi masih oke lah. Ya, nasi boleh nggak sih kita makan nasi? Boleh, tetapi tidak terlalu banyak. Dan pilihlah nasi yang menyehatkan. Kalau ada di depan mata kita nasi putih, nasi merah, nasi jeruk, nasi hitam, ya misalnya, kira-kira kita pilih yang mana? Yakin, nasi merah tuh nggak enak di lidah. Ya. Nasi, Bu, kenapa makanan penduduk surga itu burung? Coba, pernah nggak kita berpikir begitu? Kenapa makanan penduduk surga itu diantaranya ikan dan burung? Nggak ada ayam, nggak ada bebek, mentok, nggak ada. Ya, karena burung tuh makannya saja sehat. Gimana? Di antara makanan burung kan beras merah. Ya, panjenengan siap makan beras merah yang nggak sepulen nasi putih? Siap kalau sudah yakin itu sehat. Ya. Tetapi kalau bagi kita yang masih kadang kanan kadang kiri, masih tim nimbang-nimbang gitu ya, tim masih pilih-pilih gitu ya, maka biasanya kita akan lebih memilih yang pulen, akan lebih memilih yang putih itu. Padahal kita tahu teorinya bahwa yang putih itu glukosanya, gulanya lebih banyak, kan gitu. Ya, sekarang tinggal subhanallah ibu-ibu, kita itu sebenarnya sedang diuji oleh Allah. Kenapa di Indonesia yang namanya nasi itu bermacam-macam. Dari nasi berwarna coklat sampai nasi berwarna merah, sampai nasi berwarna hitam, sampai nasi berwarna putih. Yakinlah di negara lain tuh nggak ada yang seberagam di Indonesia ini. Ya, maka kita pilih yang mana? Itu kan sebenarnya ujian. Mau pilih yang mana? Apakah kita pilih yang sehat atau yang tidak sehat? Tinggal gitu aja hidup. Ya, kalau kita pilih yang sehat, alhamdulillah, berarti kita pengen hidup kita sehat untuk bekal ibadah. Ya, tolong dicatat ibu-ibu, karena sekarang itu banyak orang yang menjalani program diet, banyak orang yang menjalani pola sehat, tapi ternyata hanya untuk berlomba dalam masalah dunia dengan kawan-kawannya. Ya, hanya untuk dijadikan sebagai konten zaman sekarang itu, gitu ya. Nah, mulai sekarang kita katakan bahwa ketika kita sudah memulai bikin atau buat pola makan yang sehat, tidaklah kita menjadikan pola makan sehat itu kecuali untuk beribadah. Baik. Kemudian yang ingin saya bagikan ibu-ibu, ketahuilah bahwa di antara larangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang untuk masalah makanan ini tidak berlebih-lebihan. Jadi misalnya bukan hanya di sebatas banyak atau tidaknya, tapi dirasa juga sama, rasa. Ya. Jadi kalau pedes ya jangan terlalu pedas. Ya. Orang Indonesia orang maem sambel, ono yang ada yang kurang gitu kan ya. Padahal orang Arab itu ya, orang Arab suka pedes banget nggak, Besur?
Gak suka. Beliau lama di Madinah, Masya Allah, Allahumma barik ya. Jadi tahu betul budaya orang Arab itu seperti apa. Berarti kan Rasulullah juga gak suka. Ya, gak suka yang namanya pedas yang sangat. Orang Indonesia lek sambel gak pedas, sambel apa bukan? Bukan, asinan gitu ya. Ya, berarti ibu-ibu kita itu harus sedikit mengurangi sambal atau pedas yang berlebihan. Dan Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan di antara yang melemahkan hafalan. Ini kita nih kalau pas lagi ngafalin Quran hari ini hafal, besok mau di store hilang lagi. Itu kata Imam Ibnul Qayyim di antara faktornya adalah karena memakan yang terlalu pedas, memakan yang terlalu asam. Ya. Subhanallah, itu di antara faktor. Saya baca di Tibbun Nabawi Imam Ibnul Qayyim. Jadi yang melemahkan hafalan itu ketika kita mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asam, apalagi makanan yang ada pewarnanya gitu, makanan yang enggak sehat lagi. Itu Masya Allah ibu-ibu, hati-hati. Jadi Masya Allah ya, kita itu berjuang menghafal Quran, hari ini ngapalin, besok itu hilang semua. Itu juga harus disertai dengan pola makan yang sehat gitu ya. Mulai kita rubah yang tadinya level berapa ibu-ibu, kalau sambal level berapa? 15. Level 15 ki pedesnya kayak apa to, Bu? Level 15 gitu. Level 15 tuh misalnya cabai rawitnya 15 tuh pedesnya kayak apa ya? Nah, mulai dari level 15 jadi level 10. Ya, walaupun kita nggak total, tapi kita kurangi dulu, Bu. Level 10. Nanti dari level 10 jadi level 5. Dari level 5 nanti lama-kelamaan jadi insya Allah mulai ndak makan pedes lagi. Masya Allah. Sama asam juga sama. Asam itu terlalu asam itu sebenarnya nggak bagus. Boleh nggak kita makan yang asam? Boleh, tapi terlalu asam nggak bagus. Terlalu asin juga nggak bagus. Ya kan gitu kan? Kalau orang makan terlalu asin, darah tingginya naik. Ya, maka dari itu yang namanya hidup, apalagi kita berkaitan dengan pola makan, maka makanlah makanan yang tidak terlalu asin, yang tidak terlalu pedas, yang tidak terlalu asam, dan tidak terlalu manis. Syukur-syukur kita sudah meninggalkan yang manis-manis. Yang manis-manis. Lidah nih Bu, lidah. Coba semua punya lisan, punya lidah, punya? Alhamdulillah. Lidah ini bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat. Maka lidah ini di antara manfaatnya adalah sebagai alat indera untuk mengecap rasa, gitu kan? Ibu-ibu yang terbiasa makan gula, minum gula, kalau sekalinya dibikinkan teh tawar, ada yang aneh nggak? Aneh gitu kan ya. Kok kayak gini rasanya? Tapi kebalikannya, yang terbiasa minum teh tawar, yang tawar-tawar, terus dikasih gula, aneh nggak? Aneh, enek malah. Ya nggak bisa masuk. Maka tugas kita, Bu, tugas kita, tidak semua minuman itu dikasih gula. Kenapa? Karena panjenengan sudah manis. Masya Allah. Kan orang Indonesia itu manis-manis. Ditambah minumnya di dekat bebeknya, di dekat suaminya, tambah manis. Subhanallah. PR untuk kita yang terbiasa mengkonsumsi gula, yang manis-manis itu tolong dikurangi dulu deh, Bu. Ya. Tidak semua itu dikasih gula. Orang Yogyakarta dengan notaben masakan gudegnya, itu kan gulanya luar biasa ya. Gimana? Saya pernah punya tamu orang Medan, ya. Orang Medan ini, Bu, dikasih gudeg nggak dimakan, ya. Kenapa? Katanya ini bukan lauk, ini manisan, katanya. Iya nggak, ini orang Padang nih. Pernah makan gudeg, Bu Yosi? Enak nggak menurut lidahnya orang Padang? Kurang gitu kan ya. Orang Jogja ke Padang, ya, ke luar Jawa yang notabene suka pedes, kira-kira makanannya cocok nopo mboten? Mboten. Bahkan orang Jawa ki Masya Allah ya, masakan aja tuh dikasih gula. Masya Allah. Katanya kalau nggak dikasih gula nggak gurih, Ustazah. Masya Allah. Padahal tidak semua harus pakai gula. Gitu ya Bu ya. Mau PR Bu? Tak jadikan PR tah. Kalau orang Surabaya gitu ya. Tak jadikan PR ya. PR. Katanya pengen pola makannya Rasulullah, PR. Nanti siang
makanlah ketika perut sudah lapar. Oh, ustazah gitu. Kepiye ini gitu ya. Makanlah ketika perut sudah lapar baru makan. Kecuali kalau kita diajak makan oleh suami kita. Itu beda. Ya. Jin, temenin makan yuk. Ya udah, kita sedikit makan. Kok makannya sedikit? Iya, lagi mengamalkan ilmu yang tadi didapatkan gitu. Di kajian Muslimah Firdaus loh. Bukankah ilmu itu harus cepat diamalkan, Ibu-ibu? Ya. Tapi kalau suaminya keluar kota, ya sudah tahan dulu sampai lapar baru ambil makan. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya, begitu ya Ibu-ibu ya, siap mengerjakan PR? Siap, Masya Allah. Alhamdulillah, saya hari ini puasa gitu ya. Jadi makannya nanti maghrib. Yowis, alhamdulillah lulus PR-nya. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara makanan yang beliau sukai. Nah, ini nih kita belajar ya makanan favorit Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kurma. Rasulullah tuh suka banget dengan kurma. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan baitun la tamru fihi jia'un ahluh. Rumah yang gak ada kurma di dalamnya, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka penghuninya sedang kelaparan. Jadi ibu-ibu, kurma itu bukan hanya makanan yang kita konsumsi di bulan Ramadan, tapi seharusnya kurma itu udah menjadi makanan harian. Nah sekarang pilih lagi nih. Kan ujian lagi nih, kurma kan ada berbagai macam jenisnya, gimana? Ada yang manis banget, ada yang biasa saja manisnya. Ya, maka kita pilih yang mana? Yang biasa saja. Dan kurma yang paling bagus adalah kurma ajwa, ya, atau kita biasanya nyebut dengan kurma Nabi. Nah, jadi kalau misalnya nih Bu, alhamdulillah misalnya nih panjenengan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta misalnya. Ya, karena kurma ajwa itu juga nggak murah ya. Maka di antara yang menjadi list untuk pengeluaran bulanan tuh beli kurma ajwa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak fokuskan untuk membeli kurma, ya uangnya habis sudah. Nggak kepikiran beli kurma ajwa itu. Maka dari itu seharusnya kita sebagai seorang muslim tahu manfaat kurma ajwa. Kurma ajwa itu kalau kita makan ibu-ibu 7 butir di pagi hari, maka Allah yang menjamin kita tidak akan terkena sihir. Ya subhanallah. Dan kurma wabil khusus kurma ajwa, ya. Ketika kita makan kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW makan. Ya. Dan ternyata juga teman-teman, saya belajar dari salah satu guru, itu ternyata kurma itu cara mengkonsumsinya juga beda-beda. Ada yang dimakan langsung kurmanya, ada yang direbus dulu. Dan ini nanti menghasilkan manfaat yang berbeda. Ustazah emang bisa kurma direbus? Bisa. Jadi kurma ibu-ibu ambil 7, kalau ada kurma ajwa atau kurma apa aja boleh. Ambil 7 butir. Setelah itu ibu siapkan wadah di panci kecil itu, air, diisi air, terus nanti kurmanya dikupas, bijinya dibuang, dididihkan air tersebut sampai mendidih, baru kemudian kurma itu dibenyek-benyek sampai keluar airnya yang tadinya bening jadi coklat, baru kemudian disaring, diminum, Masya Allah, Allahumma barik, itu akan menghasilkan energi yang luar biasa. Panjenengan gak sarapan, gak makan siang, insya Allah aman, gitu ya. Karena itu energinya luar biasa, bagus banget. Ya. Nah, kadang kita kalau makan kurma itu malah begini Bu. Ya, kurma dicampur coklat, jadilah coklat kurma. Padahal dari coklatnya sudah dicampur gula. Subhanallah. Ustazah, saya alhamdulillah udah makan kurma ajwa. Kurma ajwanya dimakan pripun Bu? Dijadikan cake, gitu ya. Dijadikan apa? Cemilan. Nah, pakai roti. Yo alhamdulillah sih Bu, tapi yo dereng sehat ya, belum sehat banget gitu ya. Karena udah ada campurannya dengan roti. Masya Allah ya Bu, saya tahu betul orang Arab tuh menjadikan kurma itu makanan seperti kita orang Indonesia gorengannya. Ya, betul. Kami yang sudah berkeluarga itu pernah mendapati anak-anak muda di Yaman ketika masa-masa mereka itu lauknya nggak cocok, mereka jadikan tuh kurma tuh jadi lauk. Orang Yaman tuh terbiasa menjadikan kurma itu lauk.
Orang Indonesia dikasih nasi putih lauknya kurma, saya yakin 100% nggak akan dimakan. Tapi orang Indonesia dikasih nasi putih lauknya gorengan, saya yakin 100% dimakan. Ya, jadi subhanallah, kurma ini bagian dari sesuatu yang memang kita sebagai orang beriman tuh harus suka gitu loh. Ya, gimana caranya kalau kita nggak suka ya minta sama Allah. Ya, semoga kita dijadikan orang-orang yang suka dengan kurma. Ya, pilih kurma yang nggak begitu manis. Baik, kemudian di antara makanan favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah madu. Rasulullah suka madu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah An-Nahl, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fihi shifaa'un linnas. Madu itu punya manfaat sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Tapi pilih madu yang murni dan madunya nggak pakai jilbab. Tahu madu pakai jilbab? Ya. Ada seorang laki-laki nikah dengan 2 istri, berarti itu kan madunya. Gitu. Maksud saya madu yang bisa diminum, bukan yang pakai jilbab. Ya. Dan pastikan madunya itu ori, Bu, murni. Kenapa? Karena sekarang itu subhanallah ada beberapa madu yang dicampur pakai gula. Maka dari itu saya lebih senang milih madu tuh yang ada asam-asamnya itu ada. Ada jenis madu yang ada asam-asamnya itu menurut kami itu dikit, asamnya dikit. Itu luar biasa bagus tuh. Atau madu yang sudah dicampur habbatus sauda, bagus Ibu-ibu. Madu ada campuran habbatus saudanya. Habbatus sauda itu apa Ustazah? Jintan hitam. Ibaratnya gini, habbatus sauda itu kata Rasulullah SAW adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Habbatus sauda, jintan hitam, Rasulullah yang bersabda, kata beliau itu adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Ya, kalau ada penyakit belum ditemukan obatnya, yakinlah bahwa habbatus sauda bisa menjadi solusi. Ya, habbatus sauda obat, madu juga obat. Dua-duanya obat dicampur diramu jadi satu, maka masya Allah manfaatnya luar biasa. Ya, dan itu ada yang jual. Ya, madu habbatus sauda atau madu yang tadi rasanya nggak terlalu manis. Gitu ya, masya Allah Bu, madu itu ternyata masya Allah bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meminumnya. Maka kita sebagai orang beriman sebisa mungkin kalau kita diuji dengan penyakit maka jangan langsung lari ke obat. Tapi pakailah dengan makanan yang dicintai Rasulullah SAW, minuman yang dicintai Rasulullah SAW. Misalnya apa tadi? Madu, kurma, habbatus sauda. Ya, baik. Kemudian minuman yang disukai Rasulullah SAW adalah air zam-zam. Air zam-zam itu Rasulullah suka banget. Masya Allah. Air zam-zam ini Bu banyak manfaatnya. Ya. Air zam-zam ini kalau kita minum itu sesuai dengan niat kita. Coba saya mau tanya, saya jadi penasaran ibu-ibu muslimah Firdaus kalau pas minum air zam-zam niatnya apa? Niatnya apa Bu? Pengen sehat, apalagi? Masuk surga, Masya Allah. Ada lagi? Dikabulkan doa-doanya, Masya Allah. Ada lagi? Pengen umrah, Masya Allah. Ada lagi? Pengen cepat punya mong-mongan. Nah, kan yang belum dikaruniai anak-anak minum zam-zam itu ada. Ya, Masya Allah ada yang mempraktekkan ini Bu. Alhamdulillah Allah kasih kehamilan. Masya Allah. Katanya terapinya terapi air zam-zam. Jadi belum punya mong-mongan, terapi air zam-zam niatnya begitu. Ya Allah suburkanlah kandunganku. Suaminya juga minum. Ya Allah berikanlah kemudahan saya untuk membuahi istri saya. Masya Allah dengan sperma yang berkualitas. Masya Allah hamil. Masya Allah istrinya hamil atas izin Allah. Dan begini Bu ya, zam-zam itu dulu para ulama zaman dahulu kala di dalam buku-buku kitab-kitab beliau mereka menuliskan bahwa di antara niat mereka meminum air zam-zam di antaranya adalah biar tidak kepanasan ketika di mahsyar. Masya Allah. Biar bisa melewati sirat dalam keadaan selamat. Masya Allah. Biar tidak kehausan manakala berada di mahsyar. Itu yang kadang kita nggak berpikir sampai ke sana. Padahal para ulama zaman dahulu kala, ulama yang telah mendahului kita bersama, mereka kalau minum zam-zam tuh begitu. Ya, niatnya begitu. Ustazah boleh nggak kalau saya menghafal Quran, hari ini hafal, besok nggak, hari ini hafal, besok nggak, terus minum, ya Allah kuatkanlah hafalanku, boleh. Ya silakan.
Apapun yang menjadi niat ibu-ibu ya untuk meminum zam-zam, maka Allah akan beri sesuai dengan niat kita masing-masing. Jadi zam-zam itu minumnya sedikit-sedikit, Bu. Jangan satu gelas langsung glek-glek-glek, enggak. Ya sedikit-sedikit aja, niat lagi, sedikit lagi, niat lagi. Masya Allah, saya tahu betul, ada salah satu anak gadis yang lagi berjuang menghafal Al-Quran. Cara minumnya tuh kalau pagi, ya, tuh minum zam-zam pas perut kosong, terus berdoa sama Allah, ya Allah aku lagi proses menghafal Al-Quran, ya Allah berikanlah kemudahan untukku untuk menghafal Al-Quran dengan cepat. Allahu Akbar, bisa menghafal Al-Quran sehari itu kurang lebih ya Bu, minimal 3 halaman sehari. Masya Allah 3 halaman. Ya, Ustaz ada banyak banget ya gitu ya. Iya, ya itu semua atas pertolongan dari Allah. Kan tadi saya ulangi lagi bahwa zam-zam itu diminum sesuai dengan niat kita masing-masing. Ya, kalau niat kita untuk macam-macam dunia Allah kasih. Kalau niat kita untuk masalah akhirat Allah kasih. Tinggal kita pilih mau yang mana. Kan hidup begitu. Pilihan ibu-ibu. Ya. Kalau misalnya ada orang mengidap penyakit, ya, terus terapi dengan air zam-zam, minta penyakitnya disembuhkan Allah, Allah sembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Baik. Kemudian di antara makanan yang disukai Rasulullah SAW adalah minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ini adalah makanan yang disukai Rasulullah SAW. Dan minyak zaitun itu, ya, masya Allah adalah minyak yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kulu az-zait wadhinu bih, fa innahu min syajaratin mubarakah. Rasulullah mengatakan zaitun itu boleh dimakan minyaknya. Nah, dimakan sama sayuran, maksudnya diguyur gitu ya. Minyak zaitun tuh boleh diminum. Kalau kami pribadi di rumah itu ya, ada yang kuat minum zaitun, ada yang dicampur dengan salad. Nah, ibu-ibu kan suka bikin salad tuh. Kalau bisa campurannya bukan lagi mayones, campurannya minyak zaitun. Ya, jadi lucu deh ibu-ibu. Kalau kita lihat di resto-resto yang ada di Mekah itu. Saya lihat sendiri kalau di meja makan orang Indonesia itu di depannya ada kecap, ada saus. Ya. Kalau orang luar di meja makannya itu ada minyak zaitun. Udah pasti itu. Minyak zaitun tuh menjadi minyak favorit mereka. Ya. Jadi kalau kita bikin salad sebenarnya Ibu tahu salad nggak Bu? Potongan-potongan sayuran itu ya. Itu campurannya tuh diantaranya kasih minyak zaitun. Enaknya Masya Allah luar biasa. Ustazah, minyak zaitun tuh yang dikonsumsi apakah minyaknya saja atau seperti apa? Buahnya juga boleh. Ya, buahnya itu bagus. Ya, terutama wabil khusus untuk kesehatan jantung. Nah, catat nih ibu-ibu. Kalau misalnya ada yang jantungnya itu muskilah, bermasalah, minum minyak zaitun. Biidnillahi ta'ala Allah Azza wa Jalla sembuhkan. Ya, kami pernah punya guru di Yaman. Itu beliau mengidap penyakit liver Bu. Liver. Ya, minyak zaitun tuh menjadi konsumsi harian beliau dan habbatus sauda. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik. Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah mudahkan lagi. Maksudnya mudahkan lagi itu awet nom. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang pengen awet nom, muda terus ya, tua tapi seakan-akan apa ya? Tidak menua itu suatu kepastian ya, tapi kalau kita bisa lebih memperlambat itu lebih baik ya. Maka di antara makanan yang menjadi makanan favorit atau minuman adalah minumlah minyak zaitun. Ya, rahasianya di situ, minyak zaitun, ya, kurma tadi ya, habbatus sauda. Ya. Tuh kata ibunya, "Wah iya, jangan minum minyak goreng," gitu ya. Orang Indonesia, Bu, Masya Allah, Allahumma barik. Kalau minyak zaitun nggak ketemu, maka ada solusinya. Minum minyak kelapa. Minyak kelapa tuh bagus. Minyak kelapa tapi yang bukan untuk menggoreng ya, beda-beda. Ada yang buat goreng, minyak lentik itu. Ada yang buat minum. Maka minumlah yang buat memang untuk diminum, ya, bukan yang untuk digoreng. Ya. Bahkan, Masya Allah ya ibu-ibu, Masya Allah. Tetangga-tetangga kami dulu tuh goreng aja numis itu pakai minyak zaitun. Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam minyak zaitun ada keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Jadi minyak zaitun tuh harus ada. Baik. Kemudian yang dicintai Rasulullah SAW juga adalah cuka. Rasulullah tuh suka sama cuka. Cuka. Tapi menurut sewu, bukan cuka yang ada di pasar atau di meja bakso. Nah, kita orang Indonesia kalau makan bakso kan ada cukanya tuh.
Bukan itu yang dimaksud dengan cuka yang disukai Rasulullah SAW, tapi cuka yang berasal dari alam. Contoh misalnya di Indonesia ini sangat mudah kita mendapatkan cuka apel. Ya, itu bagus dikonsumsi, campur air diminum. Masya Allah, itu orang-orang yang program diet gitu ya, itu cuka itu bisa melunturkan lemak-lemak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cukanya cuka dari buah. Walillahilham. Alhamdulillah sekarang bukan hanya cuka apel, ibu-ibu. Saya terakhir lihat yang jual tuh ada cuka nanas, ada cuka lemon. Ya lemon tuh ada tuh cukanya. Ada cuka dari apa lagi tuh kemarin manggis tuh dibuat itu, masya Allah. Jadi fermentasi dari berbagai macam buah, kemudian disebutlah menjadi cuka. Ya. Dan Rasulullah SAW menjadikan cuka ini sebagai lauk pauk. Jadi Rasulullah tuh kalau makan itu ada cukanya, gitu ya, masya Allah. Dan tadi sama, ya minyak zaitun juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk, masya Allah, luar biasa. Dan ternyata ibu-ibu, kabarnya Rasulullah itu nun sewu di antara makanan favoritnya bukan kerupuk. Tahu kerupuk nggak? Bukan. Tidak ada tertulis makanan favorit Rasulullah kerupuk. Itu nggak ada. Ya. Namun bagi kita warga Indonesia Raya, kalau makan nggak pakai kerupuk itu ada yang kurang. Padahal di dalam kerupuk itu ada gula yang tersembunyi. Masya Allah. Us, jangan jadikan PR Us gitu ya. Karena saya belum bisa move on dari kerupuk. Boten Bu, nggak tak jadikan PR ya. Subhanallah, kita ini lucu ya, unik. Warga Indonesia itu unik-unik loh. Ya. Kemarin ketika kami pernah membimbing umroh itu ada orang Indonesia itu kan bawaannya banyak ya. Terus saya tanya, Bu, bekton apa toh Bu? Sini saya bantuin gitu. Kerupuk Us gitu. Masya Allah. Kerupuk dibawa-bawa. Masya Allah. Karena memang saya lihat betul di resto-resto orang Indonesia itu, ya kerupuk banyak, ada beberapa resto yang menyediakan kerupuk, tapi yang paling cepat habis. Masya Allah. Betul. Ya. Jadi maka dari itu ibu ini bawanya kerupuk gitu ya. Karena katanya kerupuk ini Us kalau pas lagi umroh tuh enak jadikan lauk gitu. Kalau nggak ada kerupuk nggak bisa makan, masya Allah. Itu hanya mindset saja ya, hanya pikiran kita. Jadi jangan membiasakan sesuatu yang nggak sehat untuk kita makan Bu. Ya, insya Allah bisa makan tanpa kerupuk. Ya insya Allah. Baik. Kemudian makanan Rasulullah SAW diantaranya adalah susu kambing, itu favorit. Susu kambing ki prengus ya Us gitu ya. Susu kambingnya yang mana dulu? Ya, Rasulullah itu sangat suka ketika diberikan susu kambing, beliau sangat mencintainya. Maksudnya beliau tuh suka minum susu kambing. Dan susu kambingnya bukan yang bubuk ya Bu. Karena yang bubuk itu udah dicampur dengan creamer. Ya, creamer itu bagian bahan yang susah diolah di usus kita. Hati-hati. Jangan terjebak, Ustazah katanya bilang makanan kesukaan Rasulullah susu kambing. Ya, maka susu kambingnya jangan, kalau bisa, jikalau memang memungkinkan pilih yang segar. Tapi kalau nggak ada gimana Us? Nggak apa-apa lah. Daripada makan boba, minum boba. Ya, lebih baik minum susu kambing. Itu kan ya, masya Allah. Kalau bisa yang fresh. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Baik. Kemudian makanan Rasulullah SAW. Beliau sangat mencintai daging. Tapi daging yang disukai Rasulullah SAW adalah bagian paha, wabil khusus daging kambing. Beliau suka. Ya, masya Allah. Jadi nggak ada tuh Bu, ya riwayat yang menjelaskan Rasulullah suka kepala kambing. Nggak ada. Rasulullah suka buntut sapi, itu nggak ada. Ya, suka buntut kambing, itu nggak ada. Rasulullah suka kaki kambing, itu nggak ada. Ya, yang ada bagian paha. Dan ibu-ibu, memang kami menemui ya ketika kami belajar di sana di Timur Tengah itu, di Yaman tuh nggak ada orang Yaman itu, orang Arab itu yang suka dengan kepala, yang suka dengan ceker, yang suka dengan kaki, yang suka dengan jeroan, yang suka dengan buntut, nggak ada. Sampai kami orang Indonesia, orang Malaysia, orang Asia, ya itu kadang sampai kadang ada yang kalau pas kurban tuh nyari-nyari buntut, kaki, kepala. Sama orang-orang Yaman, mau diapain? Katanya mau dibuang kemana? Kata mereka gitu. Terus kata orang Asia, mau dimakan, katanya gitu. Subhanallah. Jadi ternyata daging juga ibu-ibu kita harus pilah dan pilih gitu ya. Kenapa? Karena ada daging yang terbaik.
Ya, di antara daging terbaik itu daging kambing. Dan masalahnya ibu-ibu, di kita ini kita ada pikiran kalau orang makan daging kambing nanti apa, Bu? Nah, padahal itu secara ilmiah belum terbukti. Ya, Masya Allah ya, ini yang di Sewon ini, yang di mana, yang di Muslimah Firdaus tuh, kalau mau makan sate kambing udah deket tuh situ, ya kan? Ya, maka dari itu kalau kita Allah berikan kelebihan harta ya ibu-ibu, cukup untuk makan kambing, ya kambing yang dipilih, bukan sapi, bukan kelinci, bukan ayam, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ya Rasulullah itu kalau makan kambing nih, cara makannya, ngelolahnya harus bagus. Nggak ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah makan sate kambing campur kecap, nggak ada. Ya, nggak ada. Rasulullah itu kalau makan kambing itu dimarok. Marok itu kayak mana tuh Ustazah? Di kuah. Ya kuah. Jadi daging kambing itu dimasukkan ke panci, dikasih air, dikasih rempah-rempah. Ya, sudah. Saya itu dikasih rempah-rempah dimatikan, gitu ya Bu Sri ya. Namanya marok, gitu ya. Dan marok itu teman-teman, kuahnya itu boleh diminum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian memasak marok, ya banyakin airnya, bagi ke tetangga-tetangga. Masya Allah. Jadi pernah makan marok, Bu? Ya, belum. Ya berdoa sama Allah. Ya. Jadi kuah kaldu kambing, ya daging kambing, ya itu marok. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah itu suka jeroan, boten wonten. Ya. Usus-ususan, apalagi Bu yang biasa kita orang Indonesia suka keripik usus, napa boleh? Babat, apalagi? Paru. Masya Allah. Dan sejenisnya itu tidak Rasulullah konsumsi. Masya Allah. Orang Indonesia tuh tawadu banget, Bu. Masya Allah ya. Semua itu dimakan, betul. Gimana caranya biar tidak terbuang? Padahal ingat ya, jeroan-jeroan itu tinggi kolesterol. Itu diingat lagi ibu-ibu. Maka dari itu kalau kita pengen memilih yang lebih baik, pilihlah bagian paha. Kalau makan daging kambing, Masya Allah. Dan Rasulullah itu teman-teman, Masya Allah. Beliau itu ketika disodorkan daging kambing kepada beliau makan dengan keluarganya. Jadi bukan hanya sendirian, enggak. Beliau ajak keluarganya untuk makan juga. Ya. Dan ternyata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beserta para sahabat yang lain, ya, beliau diumpamakan oleh Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah itu keutamaannya seperti sarid katanya. Sarid itu begini, Bu. Yang saya tahu ya, sarid itu jenis makanan yang dimana orang Arab itu biasa memakan sarid ini dengan marok, roti disobek-sobek. Ya, terus nanti diguyur daging kambing beserta kuahnya, itu yang disukai oleh mereka. Masya Allah. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, orang-orang Arab kalau sudah makan daging kambing, Masya Allah, itu pemulihan pasca nifasnya lebih cepat. Ya. Orang Indonesia habis melahirkan itu banyak pantangan. Ya, di antaranya nopo? Gak boleh makan dagingan. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu protein. Ya, maka dari itu ketika hari ini banyak yang pakar-pakar dokter itu mengatakan, ya pakar-pakar kesehatan mengatakan protein harus bagus. Dulu udah dicontohkan sama Rasulullah SAW. Kita aja yang nggak mau belajar. Rasulullah tuh sangat suka dengan protein. Di antaranya tadi daging kambing, Masya Allah. Beliau sangat menyukainya. Baik ibu-ibu, satu lagi. Makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, adalah tadi susu kambing udah ya. Air putih Rasulullah suka. Air putih itu Rasulullah suka. Walaupun bukan air zam-zam, air putih beliau suka. Buktinya apa? Rasulullah SAW memberikan solusi bagi orang yang sedang berpuasa, kalau nggak ketemu kurma minumlah air putih. Karena Rasulullah tahu tidak semua negara itu ada zam-zam mudah didapatkan. Maka air putih ternyata bagus untuk kesehatan. Begitu ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Air putih hangat itu lebih dicintai daripada dingin. Ya, baik. Ada beberapa pola yang Rasulullah SAW ajarkan. Di antaranya teman-teman, ya untuk masalah pola makan ini, di antaranya tidak meniup makanan yang panas. Nah ini juga harus kita pahami bersama. Karena meniup makanan yang panas itu mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Ya.
J. Kalau kita kadang menemukan simba-simba dulangin cucunya, ya panas, ditiup-tiup dulu baru dimasukkan ke mulut cucunya. Padahal itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika makan, pola makannya itu pakai tangan. Beliau makan pakai tangan, pakai jari jemari. Ada riwayat yang mengatakan 3 jari. Ya, 3 jari berarti dari sini kata para ulama kita bisa belajar yang namanya mengunyah itu sedikit demi sedikit. Dan itu ternyata lebih baik buat kesehatan. Sedikit aja. Kan beda ya Bu, kalau kita makan pakai tangan, makan 5 jari gitu ya. Bro, itu kan ya. Dengan 3 jari kan sedikit-sedikit tuh. Ya. Makanya orang Jepang itu kalau makan kan pakai sumpit. Nggih mboten? Coba kita perhatikan. Orang pakai sumpit makan, makanan yang dimakan tuh sedikit-sedikit atau banyak? Sedikit-sedikit. Dan ternyata itu pola makannya Rasulullah. Kenapa Rasulullah makannya 3 jari? Biar makanan yang masuk itu sedikit-sedikit, nggak banyak-banyak. Dan kenapa makannya pakai jari? Ternyata Masya Allah, Allahumma barik, di jari jemari kita itu ketika dimasukkan ke mulut bercampur dengan makanan tuh ada enzim-enzim yang baik masuk ke dalam tubuh yang akan memproses makanan lebih cepat di usus kita. Masya Allah. Jadi makan pakai sendok garpu tuh bukan budaya orang Muslim sebenarnya. Ya. Tapi sekarang karena sudah banyak orang memakai garpu sendok, maka dari itu kayaknya kurang afdol kalau nggak makan pakai garpu dan sendok. Ya, padahal Rasulullah mengajarkan makanlah pakai tangan, Masya Allah ya. Dan Rasulullah SAW sebelum makan beliau juga cuci tangan, ya cuci tangan, Masya Allah. Ini pola makannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau makan, ya yang disebutkan adalah makan di bawah, bukan di atas kursi. Dengan pola duduk yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti ibu-ibu cari aja di sosial media cara Rasulullah makan lesehan seperti apa, gitu ya. Dan itu ternyata setelah diteliti ibu-ibu, makanan dengan postur atau dengan gaya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah pola gaya makan terbaik, gitu ya. Jadi bisa memudahkan makanan kita itu sampai ke usus dengan baik. Masya Allah. Yang seperti ini nih kadang kita nggak mau belajar. Padahal subhanallah jelas Rasulullah SAW juga mengajarkan hal demikian. Kemudian pola makan Rasulullah SAW teman-teman dari sifatnya. Tadi ya sifatnya adalah makan dengan tangan. Rasulullah tuh kalau makan tuh menyeimbangkan makanan yang masuk. Ya, ada panas setelah itu makanan yang sifatnya panas Rasulullah imbangi dengan yang sifatnya dingin. Nah ilmu makanan sifat dingin dan sifat panas tuh kita belajar. Ada ilmunya sendiri, Ibu. Ya, ada kalau bahasanya coach, ya, ada ustadz yang memang benar-benar menjelaskan itu. Contoh gimana ustazah? Contoh. Rasulullah mengajarkan kalau habis makan kurma paling bagus itu campurannya yang dingin. Kurma itu sifatnya panas. Maka biasanya dicampur dengan yang dingin. Yang dingin itu apa? Semangka. Itu jadi panas dan dingin masuk. Pedas itu sifatnya panas. Kita orang Indonesia makan pedas campurannya sama daging sama-sama panas. Maka seharusnya kalau kita makan daging biar sehat campurannya makan timun. Timun itu sifatnya dingin, maka makanan yang masuk jenisnya adalah makan panas dan dingin. Jadi nggak bagus. Kalau panas dan panas itu membuat tubuh semakin gitu ya. Dingin dan dingin membuat tubuh semakin melukruk. Tahu ngelukruk nggak Bu? Semakin nggak ada tenaganya. Subhanallah. Untuk makanan saja tuh butuh ilmu. Dan walillahilham ada buku yang sudah ada di tengah masyarakat kita. Saya tidak menyebutkan siapa pengarangnya, tapi di situ pola makan Rasulullah SAW panas dan dingin. Nanti ketemu bukunya. Ya panas dan dingin. Ya jadi itu untuk menyeimbangkan tubuh kita, diantaranya pilih makanan dari jenis makanan yang panas, baru kemudian diimbangi dengan jenis yang dingin. Bukan ininya ya Bu, bukan misalnya sup panas, bukan. Tapi memang sifat dari makanannya. Oh berarti kalau sup diminumnya sama es teh ya Ustazah? Bukan. Ya, bukan itu ya. Kan khawatir nanti ada yang salah paham gitu ya. Jadi bukan suhunya, bukan, tapi sifat makanannya gitu ya. Dan itu Masya Allah ibu-ibu, alhamdulillah. Saya kemarin menemukan ada daurah untuk mengenal sifat-sifat makanan panas dan dingin lewat Zoom. Nah itu kalau ada kayak gitu-gitu ikut Bu.
Ya, itu ilmu, ya. Dan terapkan dalam pola makan kita sehari-hari biar kita hidupnya lebih sehat. Begitu ibu-ibu, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga kita yang hadir semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sehatnya kita menjadi bekal untuk ibadah dan apa-apa yang telah kita lakukan dari berbagai macam ibadah, semoga Allah Azza wa Jalla terima di sisinya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.